Ya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Bayu, mewakili tim Cuanisma. Ini adalah video pertama dari channel Cuanisma yang nanti kedepannya akan lebih dalam membahas tentang dunia saham. Oke, bagi teman-teman yang tertarik tentang dunia saham bisa subscribe channel ini ya. Dan untuk video yang pertama kita akan membahas yang ringan-ringan dulu. Di sini saya sudah buatkan materinya. Oke, mari langsung saja ke poinnya. Oke, mengenal pasar saham. Pengertian saham sendiri itu adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan nilai dari sebuah perusahaan. Jadi kita memiliki saham berarti kita ikut memiliki sebuah perusahaan walaupun porsinya berbeda ya. Selanjutnya, pertanyaan yang sering muncul nih, di mana kita bisa membeli saham? Oke, kita bisa melakukan transaksi beli dan jual saham di Bursa Efek Indonesia yang secara resmi menaungi, meregulasi, dan mempertemukan para calon investor dengan perusahaan. Jadi ibaratnya Bursa Efek Indonesia itu seperti pasarnya ya, mempertemukan penjual dengan pembeli, mempertemukan calon investor dengan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Terus bagaimana caranya? Pertama, kita harus memiliki rekening dana nasabah terlebih dahulu dengan mendaftarkan diri pada sekuritas atau broker atau perantara. Jadi sekuritas itu biasa disebut broker atau perantara. Nggak perlu pusing, banyak sekuritas yang pendaftarannya full online seperti Ajaib, Ipot, Mirai, dan lain-lain. Ya, ini nama aplikasinya ya. Terus gimana sih cara kerjanya di Bursa Efek Indonesia itu? Ini secara simpelnya seperti ini: investor, sekuritas atau broker, perusahaan. Investor, kita yang sudah punya sekuritas dan siap untuk menjadi investor. Lalu kita bertransaksi lewat sekuritas atau broker, aplikasi di mana kita bisa melakukan transaksi jual dan beli saham sebuah perusahaan. Dari sekuritas ini, uang yang kita investasikan akan masuk ke perusahaan. Perusahaan sendiri melepas saham ke publik untuk mencari modal dari para investor. Ya, ini beragam ya alasan kenapa sebuah perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia, tapi rata-rata untuk mencari modal untuk ekspansi bisnisnya, jadi pengembangan bisnis perusahaan tersebut. Lalu apa keuntungan sebagai investor? Ini pertama adalah capital gain. Capital gain ini selisih harga antara jual dan beli yang kita lakukan. Contoh sederhananya seperti kita membeli ikan di pasar seharga 10.000, lalu kita jual lagi dengan harga 12.000. Nah, capital gain itu adalah selisih antara harga beli kita dan harga jual kita lakukan. Jadi kan untung nih, beli 10.000 jual 12.000, untung 2.000. Nah, itu adalah capital gain. Lalu ada dividen, bonus yang diberikan perusahaan kepada kita yang memegang sahamnya berupa uang. Jadi kita ambil contoh, kita pegang saham bank BCA, terus bank BCA bagi dividen. Nanti berapa lot yang kita punya, lalu dikalikan berapa jumlah dividennya, nanti uangnya itu akan ditransfer ke rekening dana nasabah kita. Rekening dana nasabah itu adanya di sekuritas ya, jadi langsung otomatis masuk ke sekuritas kita. Nanti kalau kalian tertarik untuk dividen, nanti ke depan akan ada video pembahasan lebih detail mengenai dividen. Lalu apalagi keuntungannya kalau kita sebagai investor? Financial freedom. Nah, ini adalah goal akhir nih, di mana kita bebas secara waktu dan finansial. Jadi semua investor, hampir semua investor menginginkan financial freedom. Jadi begitu berinvestasi, kita menginginkan tidak terikat lagi sama pekerjaan, kita bebas secara waktu, terus mendapatkan passive income. Nah, semuanya itu bisa dicapai dengan berinvestasi. Next, gimana langkah sederhananya? Kalau yang masih bingung nih,
penjelasan di atas masih bingung gimana sih langkah sederhananya, yang simple aja. Step pertama, siapkan modal. Wajib menggunakan uang dingin ya. Uang dingin itu adalah uang yang nggak kepake ya dalam beberapa bulan, tahun, itu mungkin uang tabungan lah. Jadi bukan uang sekolah anak atau uang bayar kontrakan dan segala macam. Nah, sekarang modal untuk menjadi investor pun juga sudah murah nih. Dengan 100.000 aja udah bisa beli saham. Oke, step kedua, kalau udah punya uang, ya siap nih uangnya. Step kedua, pelajari lebih dalam lagi dan pahami risiko. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Dimanapun yang namanya investasi selalu ada risikonya. Jadi sebelum masuk, kita harus pahami dulu risikonya. Dimanapun itu, baik itu deposito, reksadana, saham pun juga risikonya lebih besar lagi. Kalau sudah mengerti akan risiko-risikonya, step ketiga apa? Tinggal daftar sekuritas dan mulai menjadi seorang trader atau investor. Nanti juga pembahasannya akan dipisah ya, trader dan investor itu. Untuk pembuatan sekuritas itu opsional, paling cepat 2 hari sampai 14 hari kerja ya, jadi tergantung dari sekuritas yang dipakai. Ini risiko. Ingat, di dalam investasi apapun selalu ada risiko yang harus siap ditanggung. Kenali profil risiko kita, setelah itu baru pikirkan keuntungannya. Belakangan ini sering saya perhatikan banyak calon investor yang udah mikirin keuntungannya dulu, tapi belum kenal sama profil risiko sendiri-sendiri. Jadi setiap orang tuh punya profil risiko masing-masing. Yang dimaksud profil risiko itu sederhananya, misal kalau seandainya saya siap rugi 1 juta, tapi si Budi, kita pakai nama anonim, si Budi siap ruginya hanya 100.000, terus siapa lagi ya? Si Tono siap ruginya 10 juta ya. Itu profil risiko tiap orang tuh berbeda ya. Gitu. Jadi kita sebelum masuk ke dunia investasi, baik itu saham, reksadana dan segala macam kripto, harus tahu profil risiko diri kita masing-masing. Karena 70% investor baru hanya paham profit tanpa mau memperhitungkan risiko. Yap, ini betul sekali. 70% investor baru itu hanya paham profit. Jadi yang dipikirkan, oh ya udah di saham ditinggal tidur terus untung deh. Nggak kayak gitu. Jadi selalu ada risiko dimanapun itu. Investor-investor baru ini dia hanya mementingkan profit semata tanpa memperhitungkan risiko. Jadi kita harus ingat lagi ya, risiko, pahami dulu risikonya baru masuk ke dunia saham. Nih, warning, ada beberapa hal yang harus dipahami lebih dalam lagi sebelum memutuskan untuk terjun di dunia saham. Yang pertama, saham itu tidak membuat kita kaya secara instan. Jadi semua butuh proses, butuh waktu. Kedua, tidak selalu untung. Siapa bilang di saham itu selalu untung? Banyak kok yang rugi, bahkan bangkrut. Banyak, cuma ada yang tidak mengekspos kerugiannya, yang diekspos cuma untungnya aja. Terus yang ketiga, banyak faktor aneh. Ya, di saham kalau teman-teman sudah terjun langsung di dunia saham, banyak faktor aneh. Contohnya gimana sih? Ya simpel aja ya. Ini perusahaan A, ini perusahaan yang bagus, produknya kita pakai sehari-hari, terus labanya naik terus, penjualannya naik terus, perusahaannya sehat, buka cabang di mana-mana, tapi harganya sahamnya turun terus. Nah, itu banyak faktor aneh yang kayak gitu. Selanjutnya butuh waktu ya. Kita mau sukses di investasi saham, kripto, segala macam, semua itu butuh waktu. Seperti poin pertama, tidak ada yang instan ya. Poin terakhir adalah 70% adalah psikologi. Dalam artian, seorang investor, seorang trader yang sukses, yang berhasil, mereka mampu mengendalikan psikologinya sendiri. Mereka mampu mengalahkan psikologinya sendiri. Nggak percaya? Langsung aja coba. Bagi teman-teman yang udah masuk di dunia saham,
pasti akan setuju dengan pernyataan ini. Bahkan 80%, 90% yang terpenting itu adalah psikologi, sisanya pengetahuan 15%, dan 15% lagi adalah experience atau jam terbang. Ada tips nih dari Cuanisme untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia saham. Pertama, belajar dari semua aspek ya, termasuk analisa fundamental, technical analysis, teknologi, dan lain-lain. Karena kita berfokus pada profit. Seringkali para trader, para investor yang disebut angkatan kolonial ya, angkatan corona, jadi masuk dunia saham karena corona, mereka rata-rata fanatik ya. Ada yang cuma suka fundamental, ada yang suka technical analysis, ada yang suka teknologi ya. Kalau tim Cuanisme selalu mengajarkan kita pakai semuanya jika itu memungkinkan, karena tujuan kita, fokus kita adalah profit ya. Yang kedua adalah bertanya. Bertanyalah dan bergabung pada komunitas saham yang sehat. Artinya gimana? Ya bertanya. Jadi kalau nggak ngerti ya tanya aja. Kalau seandainya pertanyaannya nggak nyambung ya kita belajar dulu. Belajarnya dari mana? YouTube, buku, dan segala macam. Bergabung pada komunitas saham sehat ya. Teman-teman pilih ya. Banyak komunitas saham sekarang yang hanya isinya pom-pom, spam, dan segala macam. Nah, ada sih yang bagus, ada nggak semua ya. Semua channel Telegram atau grup WhatsApp itu yang jelek. Ada kok beberapa yang bagus. Nah, Cuanisme sendiri nanti akan membuat channel Telegram, grup diskusi yang sehat, karena nanti akan diawasi para adminnya. Jadi teman-teman yang mau join emang serius belajar di dunia saham lebih lanjut, nggak peduli nih mau trader mau investor, jadi nanti linknya ada di bawah ya, langsung join aja, karena nanti di situ admin juga ikut berkontribusi dan juga mengawasi setiap harinya aktivitas komunitas yang ada di Telegram. Terus ada berkembang, jika gagal jangan menyerah, evaluasi, dan jangan takut untuk memulai lagi. Jika berhasil jangan langsung berpuas diri ya, kalian simpulkan sendirilah, maknanya sudah sangat-sangat jelas di situ. Nah, ada quote nih dari tim Cuanisme nih, pasar saham itu seperti hutan belantara, jangan masuk tanpa pengetahuan, apalagi tanpa tujuan. Iya benar, pasar saham itu seperti hutan belantara. Kalian masuk, terjun ke dunia saham tanpa pengetahuan, ya habis diterkam macan, terus kena jebakan, lumpur hisap, dan segala macam. Apalagi kalau kalian masuk hutan tanpa tujuan, terus mau ngapain? Banyak investor atau calon investor yang mereka udah masuk tapi nggak tahu tujuannya mau ngapain. Ini harus diperhatikan ya teman-teman semua. Yap, saya rasa video pertama singkat aja ya, jadi nggak usah terlalu panjang. Itu adalah pengenalan untuk dunia saham secara sederhana. Nah, nanti buat teman-teman yang mau gabung bisa di sini, cari aja di Telegram @cuandong, punya 2 ya. Terus di Instagram juga sama, channel YouTube-nya ini jangan lupa subscribe, terus komen kalau kalian pengen dibikin pembahasan tentang video selanjutnya. Nah, nanti kedepannya juga kita akan belajar analisa juga ya per emiten saham. Oke teman-teman, saya rasa video pertama cukup sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.